Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kanggo lumiyaken para rawuh iki sedaya ingkang marotosaken mengaos murid menika. Alhamdulillah kanthi kalimat alhamdulillah kita mengajar diri kita untuk bersyukur dan berusaha selalu bersyukur kepadanya, karena kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tanpa banyak bekerja keras. Kalaupun kita mendapatkannya dengan kerja keras, kemauan kita untuk kerja keras dan kemampuan kita untuk kerja keras adalah anugerah darinya, sehingga kita pun bersyukur kepadanya atas kemauan dan kemampuan untuk bekerja keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wastatir bi syai'in in wajadtahu wa la takshif awrataka qabla al-intiha ila mawdi'il julusi wa la tastaqbil al-qiblata wa la tastaqbil lan ojo madhep sapa sira al-qiblata ing kiblat wala syamsalan ojo madhep ing srengenge walau qamara lan ojo madhep ing rembulan wala tastadbiran ojo ngungkuri sapa sira huma ing asyamsa wal qamar wala tabulan ojo nguyuh ojo pipis sapa sira fi mutahaddatsin nasi ing dalem panggonan omong-omongane manusa. Mutahadda niku mboten mutahaddi, mutahadda niku kaya jim nggih. Hak niku mutahadda terus dale fathah, mutahaddatsin nas panggonan omong-omongane manusa. Wala tabulan ojo ngoyo sapa sira fil ma'i ing dalem banyu arwaqiti kang meneng, wala tahta syajarati lan ojo ngoyo ing dalem isore wit al musmirati kang berbuah. Wala fil hujri lan ojo ngoyo sapa sira ing dalem leng. Karena ini adalah ilmu dan dibahas, gak menutup kemungkinan kalau suatu saat kita berada dalam situasi yang harus menerapkan konsep ini. Jane nek nang omah ya ana jedinge. Nggih. Iki pas lunga roges ora-ora kebelet pipis. Ya apa ini kebelet pipis? Tadi dijelaskan fabit anin an uyunin nadirin. Kita menjauh dari pandangan orang lain. Dan kita harus menutupi diri kita sendiri. Kalau di ladang yang namanya cukup tinggi, kita mudah untuk bersembunyi. Ya. Buatan ladang tebu ini kan gampang aja orang ditelok uang. Untuk menjauh dari orang, untuk tidak dilihat oleh orang lain, itu cukup mudah. Tapi kalau di tempat yang terbuka, itu cukup sulit. Untuk membuat tutup, kita perlu benda-benda tertentu. In wajadtahu wala takshif aurataka qabla intihai, dan kita ketika mau buang air tidak boleh membuka aurat sebelum kita sampai pada tempat duduk kita. Yeah. Jadi nek dereng dodok niku enggak entuk buka aurate dhisik. Buka aurat ini ku bareng kalian pas dodok. Tadi ambek napa menuju dodok niku kali buka napa buka pakaiane sesuai dengan tingkat posisi tubuh kita. Ora kok esek melayu wis ceng-ceng. Niku mboten dianjurkan ya, mboten dianjurkan. Jadi begitu dobro niku pakaian benar-benar sudah terbuka. Kita tidak membukanya saat kita masih belum duduk. Wala tastabil ini beberapa pantangan ketika kita buang air. Jangan menghadap kiblat. Tapi ini berlaku ketika kita berada di tempat yang terbuka. Kalau di tempat yang tertutup, itu juga ada batasannya. Kalau kita berada di dalam bangunan saat buang air kecil, apakah kita boleh menghadap kiblat? Kalau di dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan, setidaknya antara diri kita dengan dinding atau apapun yang menutupi ruangan tersebut, jaraknya kurang dari 3 liro. Kurang dari 3 liro. 3 liro itu setara dengan 1,5 meter. Jadi nek jarak awake dhewe kalian tembok ini lebih dari 1,5 meter, tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Begitu pula tidak boleh menghadap ke arah matahari.
Ini kan berlaku ketika kita berada di berada di sokro atau tempat yang terbuka. Ketika kita berada di tempat yang terbuka, kita tidak boleh menghadap arah kiblat, tidak boleh menghadap arah matahari, dan tidak boleh menghadap arah rembulan. Matahari ini tentu misalnya ya, sengaja madep dengan sengaja madep arahnya srengenge saat buang air, itu nggak boleh. Begitu pula di malam hari, di saat rembulan menampakkan diri, awake dhewe buang air di tempat yang terbuka, boten asal menghadap ke arah rembulan. Begitu pula kita tidak boleh membelakangi keduanya. Bokongi srengenge, bokongi rembulan itu mboten asal ketika buang air kecil. Ketika buang air, ini berlaku untuk buang air kecil maupun buang air besar. Wala tabul fi mutahadatsin nasi, dan jangan kencing di tempat yang biasa digunakan untuk mengobrol. Tentu ini tentu sing biasa tiga ngobrol. Tiga ngoyo niku gak ilok pol niku. Niku nopo? Wes pokoke kurang ajar tenan wong sing model ngoten niku. Kayak ten biasa ten pos kamling ya, sing biasa kita ditambal ngobrol niku. Pos kamling, pos kamling ngoyo niku gak ilok. Cara kasare ngono wong apa ngoten niku. Terus kadang ten pinggir dalan niku enten Bu, jari wong Jawa Bu, ngertos Bu. Nggih. Tembok sing tempat dhuwur digawe lenggahan niku lho. Lah menawi tempat kados ngoten niku sering didamel ngobrol, mboten asal didamel pipis. Wala tabul fi mutahaddatsin nasi. Mutahaddatsin nasi niku nasi mboten nasa. Wala tabul fil ma'ir raqid. Janganlah engkau kencing di dalam air yang diam, tidak mengalir. Masih banyune niku kuatan ya. Tidak dianjurkan kencing atau buang air kecil di dalam air yang diam. Atau lebih kolam ya. Kolam niku biasa kan gede ya. Pokoknya kolam sing kena renang niku gede. Kalau tidak mengalir, kita tidak boleh kencing di dalamnya. Wala tahta syajarati, dan janganlah kencing di bawah pohon al-musmirati yang berbuah. Tapi yang jelas secara adab kita tidak boleh kencing di bawah pohon yang berbuah. Kalau kita ingin pohon tersebut semakin subur ya memakai cara yang lain saja. Kayak gano cara liyane. Niki umpama narasi kados ngeten niki dipublikasikan secara luas niku nggih membahayakan. Engko sesuai ono petani sing justru masang tulisan nang kebune, bila kencing harap di kebun biar kebun saya subur. Nggih. Ngoten kan male wis ya apa iki? Kaya kan aturane wong urip. Mulane ten mriki dikai peringatan aja ngoyo nang isore wit sing berbuah. Wala fil hujri, itu pula jangan kencing di dalam liang atau leng nggih, leng. Ngertos nggih leng. Lemah enten bolongane jero, enten gangsire, enten jangkrike niku leng. Lubang yang seperti itu tidak boleh digunakan untuk kencing. Nah, itu kita bikin itu biasa dijelaskan karena bisa menyakiti hewan yang ada di dalamnya. Nah, enten lebeti enten kewannya kan maling larak nih, mendolimi. Pemane leng niku enten jangkrike. Kemudian kita kencing dengan mengalirkan air kencing kita ke dalam lubang tersebut. Itu kan mendolimi hewan yang ada di dalamnya. Karena itu di dalam kitab ini disebutkan larangan kencing ke dalam lubang yang ada di tanah. Karena bisa menyakiti hewan yang ada di dalamnya. Bahkan kalau hewan yang ada di dalamnya itu termasuk binatang buas seperti ular, malah bisa mengancam diri kita. Wahdar al-ardu as-solbata, dan hindari atau khawatirlah terhadap permukaan tanah yang keras. Maksudnya kita tidak boleh buang air di atas tanah yang keras. Karena apa? Kalau kita buang air di atas tanah yang keras, maka akan rentan. Air kencing kita itu akan memantul atau memercik dan mengenai diri kita sendiri sehingga
kita terkena najis dari air kencing kita sendiri. Karena itu hindari permukaan tanah yang keras. Lawannya saat ini kan kita mudah mencari tempat yang nyaman, yang bersahabat untuk melakukan apa saja. Koyo nopo awake dhewe pipis ndodok terus permukaan sing damel pipis niku kasar, nggih, enggak beraturan niku kan nggih mengkhawatirkan. Air kencing kita justru balik nang awake dhewe, mencerat-mencerat mulai awake dhewe. Jadi yang lebih nyaman itu biasanya kalau permukaannya itu rata, halus, ya, terus apa agak miring, agak miring. Itu permukaan yang sangat nyaman untuk buang air kecil. Namun buang air kecil di tempat yang justru menjadikan atau menyebabkan air seni kita itu kembali pada diri kita. Kalau di sini tadi disebutkan wahdaril ardhol solbata, hindari permukaan tanah atau bumi yang keras karena bisa memercik dan mengenai diri kita sendiri sehingga kita terkena najis. Wa mahab berrihi lan ing panggonan niupe angin ikhtirozan minar rosyashi iqolihi sallallahu alaihi wasallam inna ammata ala bil qabri minhu wattaqi fi julusika al rijlil yusra wala tabluqa iman illa ala daruratin. Dan saat buang air kita juga harus menghindari tiupan angin, menghindari tempat yang di situ terdapat tiupan angin. Karena apa? Ihtirozan narosyashi, untuk menjaga diri kita dari percikan air kencing. Atau mungkin angin yang bertiup itu sesuai dengan arah air seni kita. Kalau itu tidak membahayakan. Anginnya bertiup ngalor, terus awake dhewe nek pipis madhep ngalor. Niku kan begitu air seni kita keluar cepat menjauh dari diri kita. Siji nek anginnya bertiup ke utara terus awake dhewe pipis menghadap ke arah selatan niku wah langsung oleh awake dhewe. Ihtirozan minar rosyashi. Iqoli sallallahu alaihi wasallam, karena Kanjeng Nabi dawuh bahwa kebanyakan siksaan kubur itu berasal dari percikan air kencing. Ini menunjukkan kalau manusia itu setelah kencing banyak yang terkena najis dari air kencingnya sendiri. Entah di saat dia kencing itu tidak memenuhi aturan-aturan yang menjadi standar seperti yang tadi dijelaskan, atau memang dia sengaja tidak cewek. Nggih, kaya tiyang nek pipis mulu golek wit nang pinggir dalan iku ceweke ya apa iku. Kan ya kangelan. Wis ngono iku wis saking gak ceweke. Dan dijelaskan oleh Rasulullah bahwa siksaan kubur itu banyak yang terjadi karena terkena najisnya air kencing. Karena itu terhadap air kencing kita harus hati-hati. Nah, nek napa termasuk arek-arek cilik nggih. Terutama anak-anak awake dhewe. Jangan biasakan mereka itu the piece of cure mari ngono nggak cewek nggih. Jangan dibiasakan, jangan dibiarkan. Awake dhewe mulai cilik kudu melatih mereka untuk cewek. Nek gak ngelatih cewek sampai gede kok dadi kebiasaan. Ya dadi kebiasaan yo ngono. Nek pipis iku sing nek kebelet pipis sing golek iku kudu jeding. Sing digolek iku wit-witan. Nah, ngoten niku. Padahal umpama kita sedang berada di tengah perjalanan, kita mudah untuk menemukan tempat kencing yang ideal. Nah, pinggir-pinggir jalan itu kan kita ada masjid ya, ada masjid. Setiap masjid pasti mempunyai toilet. Kita bisa buang air di toiletnya masjid. Ya, dan istinja ini termasuk ibadah. Karena menyucikan diri itu adalah kewajiban, sehingga saat kita buang air kecil atau air besar, setelah itu kita cebok, kita menyucikan diri, itu adalah ibadah. Terus ibadah itu juga bisa dilakukan di dalam kamar mandi. Kalau kita tidak buang air di dalam jeding, di dalam kamar mandi, atau di dalam toilet, maka kita harus menyiapkan sarana yang lain. Apa nih Bu? Ini rada ribet nek saniki. Ya, nek zaman biyen mungkin nggih wis kebelet wis malah yunang Tegalan ambek pacul mungkin. Ono sing ngoten niku. Hah?
Nah, zaman biyen mungkin enten nggih. Saniki wis gak tumon nggih. Wis gak tumon. Niku njogo niku duwe cerita rupane. Kenapa? Kalau kita jauh dari air ketika mau buang air, kita harus menyiapkan sarana yang lain. Apa itu? Kita harus mencari batu atau pengganti batu. Niki pembahasannya pun riyen waktu awake dhewe maos kitab Taufik kali Safinatun Najah. Niku pun enten pembahasannya. Terus waktu sing digawe bersuci gawe cewek niku ya napa? Lah niki kan enten pembahasan juga. Setidaknya batu tersebut mempunyai sudut. Selain itu, batu tersebut bukan batu yang licin. Nek lunyu ya Pak Pok. Nek lunyu ya gak ngilangi, malah nulari. Jadi waktu niku rada kasar, punya sudut, itu yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Atau penggantinya, ya. Jadi kita bisa menggunakan benda yang lain yang mempunyai karakter serupa. Barang-barang sing kirane napa? Nek gawe usap niku saged bersih. Niku saged dadi penggantine batu untuk bersuci. Jadi nek model ngeten iki ribet asline. Jadi paling gampang karena awake dhewe niki murah banyu, nawi buang air nggih patus toyo. Nek buang air nggih napa ten panggenan sing samestine di dalam toilet, di dalam kamar mandi. Terus nek cewek kalian toyo. Inna amma ta'adzabil qabri minhu. Wattaqi fi julusika. Wattaqi lan ngalapo apa iki? Kalau kangelan moco. Tapi takaan niku kadang diartekne senden. Pikukuh ngalapo pengliwak ono apa nggih. Ndek Mas Arif nopo ngerti. Wattaqi. Niki kula kangelan maca. Nek diwaca sesuai tulisane pikukuh, pekukuh sapa sira. Nah, kula biasa maknani wattaqi niku arep sendeno. Bersandarlah. Bertumpulah nggih, bertumpulah. Nggih, semacam itu artinya. Tetanggenono. Tetanggenan senden ngalap pikukuh sapa sira. Oh, pikukuh. Ya bertumpu nek bahasa Indonesia nggih. Wattaqi lan bertumpu sapa sira dijulusika ing dalem lungguh sira ala rijli ing atase sikil al yusra kang kiwa. Misal kita buang air, kaki kiri kita jadikan tumpuan utama. Wala tabul qaiman dan janganlah lan aja nguyu sapa sira qaiman hale wong kang ngadeg. Jangan buang air kecil dengan berdiri kecuali dalam keadaan darurat. Jadi awake dhewe nek pipis kalian posisi lungguh niku lebih sesuai dengan anjuran syariat dan anjuran medis. Terus ketika kita jongkok, kita menjadikan kaki kiri kita sebagai tumpuan utama. Wattaqi fi julusika ala rijlil yusra wala tabul qaiman. Illa an daruratin. Kecuali kalau darurat, darurat nggih ono apa malih nggih. Wis gak iso. Kadang kita menemukan tempat kencing yang sebenarnya nggak ideal untuk tempat kencing. Nggih. Nggih. Ini terutama tempat kencing yang jalur. Untuk membuang air seni harus dengan posisi berdiri. Kan itu agak nih tempat-tempat kencing sing atus ngoten niku. Sampai ngadeg terus sing cewek mek banyu ngalir cilik-cilik ngoten niku. Waduh opo iki? Gak sesuai kalian syariat belas pokoknya. Jadi buangannya air seni niku nempel tembok. Terus buangnya kudu karo posisi ngadeg. Enten ngoten niku. Wala tabul qaiman illa andorotin. Atau kita buang air kencing di dalam toilet yang sangat sempit. Saking sempitnya sampai nggak iso dodok. Ini kepeksa iki wis. Kepeksa gelem gak gelem kudu ngadeg. Wajib lan ngumpul sapa sira fil istinja ing dalam sesuci atau cewek. Baina istimalil hajari ing dalam antarané nggunakaken watu wal ma'ilan nggunakaken banyu. Dan memang istinja atau cebok dengan cara yang seperti ini merupakan cara yang paling utama, yaitu dengan menggunakan batu. Setelah menggunakan batu, menggunakan air.
Widarat al-iktisar ala ihtimam afdal. Kalau kita ingin meringkas salah satunya, maka menggunakan air saja itu lebih utama. Wanitak sorta al hajari, falaika antas takmila salah satu hajarin. Kalau engkau hanya menggunakan batu, wanitak sorta mengkelamun nyendak atau meringkas sapa sira al hajari ngatasi watu, falaika mengkau wajib ngatasi sira antas takmila ing yento mengkau wajib ngatasi sira antas takmila yento nganggo sapa sira salah satu hajarin yang telu pira-pira watu. Tohirotin, betul tohirotin kang suci. Munasyifatin kang ngilangaken lila ini maring kahanan, maksudnya batu tersebut bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Jadi ini waktu niku roto kasap, nah terlalu licin liwat tok, najis tidak akan hilang dengan batu yang mempunyai karakter seperti itu. Jadi kalau kita ingin bersuci dengan cara yang paling utama, maka kita menggunakan batu juga menggunakan air. Caranya bagaimana? Batu kita gunakan terlebih dahulu untuk cebok. Istilah Jawa ini nopo? Cebok kali watu nih, peper. Tapi ngerti istilah ini? Peper nih, peper. Terus nopo? Memari peper karo watu, lah kereweng kena ora peper. Kereweng itu kan sifatnya bisa itu mencabut kotoran atau mencabut najis. Jadi kereweng bisa digunakan sebagai pengganti nopo? Batu. Terus nopo menggunakan watu sebagai alat untuk bersuci, kita baru menggunakan air. Cara ini adalah cara yang paling utama. Kalau kita ingin menggunakan salah satu saja, air atau batu, yang lebih utama adalah nopo? Menggunakan air. Mau afdalu. Dan ini sudah menjadi kebiasaan kita. Kita bersuci hanya dengan menggunakan air tanpa menggunakan batu. Terus kalau kita hanya menggunakan batu, apakah boleh? Nggih, angsal mawon nggih. Angsal mawon. Kalau dhewe menggunakan watu tanpa menggunakan air, itu juga diperbolehkan. Tapi kita harus tahu cara menggunakan batu sebagai alat untuk cebok, utai peper. Setidaknya kita menggunakan 3 buah batu. Watu sing gunane sesuci niku enten 3. Dan semuanya adalah batu yang suci. Tidak boleh apabila batu yang kita gunakan untuk bersuci itu adalah batu yang najis. Selain itu, mempunyai kemampuan untuk mencabut najis. Baik itu air seni maupun tinja. Kalau kita buang air besar. Tamsahu biha mahallan najwi. Dengan 3 buah batu yang suci itu, kita mengusap tempatnya kotoran. Mengusap tempatnya kotoran. Biha itulah tentakilun najasatuan maudiha. Tamsahu kang ngusap sapa sira biha kelawan salah satu ahjarin tohirotin mahallan najwi ing panggonane tai. Biha itulah tentakilu kelawan sekiranya orang alih opan najasatu najis an maudiha saking panggonane najis. Dengan 3 batu itu kita mengusap tempatnya najis, mengusap tempatnya kotoran. Sekira kotoran yang kita usap itu tidak berpindah pada tempat yang lain. Karena watu sing gawe bersuci niku licin, najis yang diusap niku malah nopo? Malah ombo, malah pindah nang sekitare. Nggih. Soalnya watune terlalu licin. Nek watu sing kasar begitu diusap, najis niku pindah datang watune. Wakno kalau kita menggunakan batu sebagai alat untuk cebok, menyucikan dari air seni maupun tinja, batu itu harus batu yang mempunyai kemampuan untuk menghilangkan najis. Sekira kita mengusapkan batu-batu tersebut, najis-najis yang kita usap itu tidak berpindah tempat. Kadzalika Allah alam soal. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yakin Allah udah masih daya kenal alhamdulillah kama yang jalari sudah sallallahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jamila wa la taqila nabiya jamil hajat wa nabiya sayyid al-nabiy ala tawjal atwalu nabiy sallallahu alaihi wa jamil khairat ayati wa nama Allahumma alimna bima yanfa'una wa fa'na bima ya ma'lima Ibrahim alimna ya fa'in musliman fa'inna Allahumma
Inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'udzuka min syarri ma sta'adzaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan yang tulisannya